Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Dapat jelas, Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa pada hari ini telah tiba kita semua pada rangkaian hari terakhir dalam acara kurikulum kita selama 3 hari yang lalu. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan bila kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bertemu kembali pada kegiatan kali ini, yaitu Forum Diskusi Kurikulum, Pembelajaran dan MBKM, dengan topik peran rencana pembelajaran semester RPS, berbasis case method dan team-based project, serta penyusunan kurikulum dan tata kelola MBKM dalam pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan kesiapan kerja lulusan. Ya, baik Bapak Ibu, pada hari ini yaitu hari yang terakhir kita nanti akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Jaki, yang selanjutnya nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh moderator. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita membuka di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tata. Silakan Pak. Terima kasih, Rizka. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Sebelum acara ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka acara pada hari ini, Rabu 26 Januari, dengan doa pembuka. Doa pembuka akan saya bawakan dalam iman Kristen. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Tuhan, puji syukur kami haturkan padamu, karena kasih-Mu kita masih dianugerahi kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali untuk mengikuti acara sharing dan diskusi mengenai kurikulum dan pengelolaan MBKM yang dilaksanakan pada hari ini secara online melalui aplikasi Zoom. Kami memohon penyertaan-Mu, Tuhan, dan berharap agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa suatu kendala. Semoga acara ini bisa membawa dampak yang baik dan menginspirasi bagi seluruh hadirin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tak lupa kami berdoa untuk yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Jaki selaku narasumber dan seluruh peserta yang hadir pada acara ini, agar mereka senantiasa dalam penyertaan-Mu dan terus semangat mengikuti seluruh rangkaian acara ini hingga akhir. Doa yang sederhana ini kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Priska. Ya, baik, terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung masuk ke dalam segmen pertama di dalam acara kita hari ini, yaitu pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Cahyo Wibowo, SEMA. Kepada Pak Imam, jaringan dan waktu kami persilakan. Ya, terima kasih, Kak Priska. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi, Pak Jaki. Terima kasih telah memenuhi undangan kami dari Universitas Kristen Maranatha. Jadi kali ini kita bertemu kembali ya Pak, dalam dunia maya sekarang kita ketemunya. Kemarin kita bisa bertatap muka, hari ini kita dipertemukan melalui media Zoom ini. Ibu Bapak sekalian, tidak terasa pelaksanaan MBKM ini sudah hampir 1 tahun lebih ya kita lakukan di Universitas Kristen Maranatha. Ya, beberapa program studi telah mempersiapkan dengan sangat baik, ya mulai dari dengan dukungan kurikulum yang mendukung kegiatan MBKM, ya 8 kegiatan MBKM sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ada juga program studi yang nyicil begitu ya, yang mempersiapkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan yang dibuka gitu ya, MBKM-nya. Ada kegiatan magang baru buka gitu, ada kegiatan apalagi baru buka. Nah itu di pengalaman di Universitas Kristen Maranatha ya berjalan seperti itu. Kemudian beberapa dari program studi juga dan mahasiswa terutama ya ketika akan mengikuti kegiatan
kegiatan MBKM, misalnya magang, begitu ternyata ada kebingungan di program studi akan disimpan, ditaruh di mana nilai-nilainya ini, dan akan menjadi disebar ke mata kuliah apa 20 SKS ini, begitu ya. Karena daya dukung dari kurikulum tidak mendukung ya, tidak mensupport dari aktivitas sebut saja misalnya magang, begitu ya. Jadi tidak mensupport, akhirnya terjadilah kebingungan massal, begitu ya, baik program studi maupun juga mahasiswa yang sudah ikut tapi gimana nilainya mau ditaruh di mana, begitu. Nah, itu kejadian-kejadian yang terjadi selama ini kita laksanakan, dan program-program studi untungnya ya selalu berkomunikasi dengan kami universitas. Di lembaga pengembangan kreativitas akademik memang ada bidang khusus yang menangani MBKM ini ya, Kak Rosil yang menanganinya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan best practice dari Bapak Zaki dari UNESA Surabaya ya. Dari kampusnya saja, dari luar kampus saja sudah sangat kita yakin bahwa UNESA ini adalah tempat yang tepat kita belajar. Karena ketika masuk kampus langsung dia tertulis UNESA kampus MBKM, begitu ya Pak. Di depan kampus persis sudah ada tulisan besar-besar seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut narasumber kita nanti yang akan dipandu oleh Pak Yosi ya. Dan Ibu Bapak silahkan bertanya sebanyak-banyaknya pada Pak Zaki juga. Oh ya, saya sampaikan juga ada Pak Yuma ya dari desain interior yang akan membagikan Pak Zaki ya. Jadi menemani Pak Zaki nanti akan ada Pak Yuma yang akan membagikan pengalaman beliau dalam menata mengelola MBKM khususnya di program studi desain interior. Yang mungkin nanti dari kedua pembicara ini, Pak Zaki dan Pak Yuma, nanti kita akan sama-sama belajar. Demikian Mbak Friska, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Untuk segmen selanjutnya, mari kita langsung saja masuk ke dalam diskusi, sharing dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yaitu Bapak Yohanes Hermanto Sirait, SH-LLM. Kepada Bapak Yohanes, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Priscilla. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan secara khusus selamat pagi kepada para narasumber, kepada Pak Muhammad Zaki. Selamat pagi Pak. Dan nanti pagi Pak, nanti dilanjutkan oleh Pak Yuma dari Maranatha. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita Pak Muhammad Zaki. Jadi kalau Bapak search di Google sebenarnya sangat familiar dengan MBKM Pak ya. Saya juga udah coba-coba tadi baca profil beliau, lihat di majalah UNESA ya Pak, ada di tahun 2021, sangat aktif di divisi KKN ya Pak untuk MBKM. Ya, artinya sebenarnya UNESA ini sudah melakukan apa yang dianggap sebagai visi MBKM, yaitu salah satunya adalah KKN. Dan KKN sendiri ternyata sudah dilakukan oleh UNESA cukup lama. Kebetulan saya Pak dulu lulusan dari Universitas Negeri di S1-nya, dan KKN-nya sudah dikenal. Jadi saya dulu termasuk mahasiswa yang aktif dalam KKN, dulu pernah sampai 3 bulan. KKN pernah bikin program-program kegiatan, sosialisasi hukum, dan salah satunya pernah bangun WC umum Pak untuk desa, karena memang nggak ada WC umum di sana. Jadi cukup mengenaskan sebenarnya situasi di desa-desa tertentu di Indonesia Pak ya. Negara mana dulu Pak Sirait? Iya Pak, ada yang mandi di pojok kanan, ya mohon maaf, ada yang buang hajat di pojok kanan, ngalir ke bawah, di bawahnya ada ibu-ibu mandikan anaknya yang masih bayi. Di sini sebenarnya pentingnya universitas, dan mungkin kita akan dapat insight ya yang sangat berharga dari praktik yang dilakukan oleh Pak Muhammad Zaki berserta tim di UNESA, bagaimana kemudian itu bisa jadi inspirasi untuk Maranatha. Di Pak Zaki, topik hari ini memang khusus mengenai pengembangan kurikulum dan tata kelola aktivitas MBKM
dalam mendukung kesiapan lulusan melalui pengayaan dan penajaman kompetensi mahasiswa melalui kegiatan MBKM. Jadi kami sangat berharap materi yang bisa di-sharing yaitu best practice Pak ya dari UNESA yang tentunya pasti akan menginspirasi kami semua. Karena itu saya tidak berpanjang lebar lagi Pak. Selanjutnya saya serahkan saja ke Pak Zaki. Nanti setelah Pak Zaki menyampaikan materi, kita lanjutkan dulu mungkin nanti dengan Pak Yuma. Kemudian nanti antara Pak Zaki dan Pak Yuma bisa melakukan interaksi juga Pak untuk kemudian melihat praktik satu sama lain antara UNESA dan Maranatha, lalu kemudian masuk ke forum tanya jawab kepada audiens. Begitu mungkin susunan acara kita hari ini Pak Zaki. Siap Pak Yohanes. Baik, selanjutnya saya serahkan, silakan Pak Zaki. Terima kasih Pak Yohanes Sirait selaku moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sampai detik ini di era pandemi COVID-19 sehingga kita bisa menghadiri forum diskusi yang mulia ini. Yang kedua kalinya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Dr. Renaldi Suteja selaku Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih juga saya sampaikan pada Pak Imam Cahyo Wibowo selaku Kabid Peningkatan Kualitas Kurikulum. Sempat tempo hari kita ketemu di UNESA Pak Imam. Ya, ketiga kalinya kami hormati Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan Akademik, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu Tim Pengembangan Kurikulum, Bapak Ibu Pengelola MBKM Prodi, dan Bapak Ibu Dosen Program Studi UKM, Universitas yang luar biasa ini. Saya sempat membaca sejarahnya yang luar biasa Pak Yohanes. Ya, jadi saya googling itu ternyata luar biasa ini. Ini sebenarnya kampus yang sudah tua juga dan sangat populer ya, sangat bagus. Mungkin kali ini saya hanya menyampaikan apa yang telah kami lakukan ya, Pak Yohanes ya. Apa yang kami lakukan, apa yang kami yang akan lakukan, apa yang kami lakukan dan yang akan kami lakukan. Sehingga ini hanya sekedar sharing aja, Pak Yohanes ya, sekedar sharing. Nanti yang misalnya yang relevan bisa kita pakai, yang tidak relevan bisa kita tinggalkan. Karena MBKM ini adalah tidak ada yang baku, tidak ada format yang standar. Jadi hampir semua universitas berbeda-beda, baik yang memulai maupun yang sedang melakukan, sehingga sebenarnya benar yang dikatakan oleh Pak Imam tadi bahwa ini perlu semacam sharing ya, perlu sharing best practice apa yang kami lakukan, dan memang MBKM ini agak memusingkan Pak Imam dan Pak Yohanes ya, akan memusingkan para yang diberikan mandat. Mungkin itu yang kami buka bahwa pertama. Jadi mata kuliah MBKM itu adalah mata kuliah kurikuler yang dilakukan di luar kampus, yang sebagai implementasi kebijakan Kemdikbud Ristek Dikti. Jadi mata kuliah ini ada 8 mata kuliah, dan 8 mata kuliah itu sebenarnya bisa kita sebut asistensi mengajar, proyek di desa, proyek independen, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, magang, ada magang riset, dan pertukaran mahasiswa. Dan 8 mata kuliah ini bisa kita kelompokkan menjadi 4 kelompok mata kuliah. Yang pertama adalah magang. Nah, saya tadi malam mencoba melihat UKM ternyata tidak ada prodi kependidikan ya. Jadi prodi non kependidikan semua. Nah, di UNESA ini ada prodi pendidikan. Jadi magang di
magang kalau di pendidikan ada namanya PLP ya, pengenalan lapangan persekolahan. Kalau yang di non kependidikan ada magang praktik kerja. Ada magang praktik kerja. Nah, yang di KKN ini membawai banyak mata kuliah, ada asistensi mengajar sekitar, ada proyek di desa, ada yang proyek independen, ada proyek kemanusiaan dan kewirausahaan. Jadi yang magang itu di bawah divisi PLP, dan kalau yang KKN itu di bawah, yang 5 mata kuliah ini di bawah KKN, dan ada magang riset. Magang riset ini sama pertukaran mahasiswa itu di klaster menjadi satu divisi. Jadi ini adalah pengelompokan 4 mata kuliah. Nah, mata kuliah magang, KKN, dan magang riset dilakukan di masyarakat ya, di masyarakat atau mitra di UNESA dengan sistem perkuliahan case, project, dan problem based learning. Bobotnya adalah 20 SKS masing-masing mata kuliah, dan tadi sudah saya sebutkan bahwa MBKM ini dikelola satuan khusus ya, ada satuan MBKM yang ada kepala satuan MBKM, di situ ada Pak Soleh, lalu ada 3 divisi, ada KKN, ada PLP, dan divisi pertukaran mahasiswa. Karena begitu rumitnya MBKM ini, maka perlu perlakuan khusus ya. Jadi satuan MBKM ini di bawah Pak Wakil Rektor Bidang Akademik. Dan sehari-hari kami bekerjasama dengan bagian kurikulum dan juga pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. Karena untuk menentukan 20 SKS itu divisi MBKM tidak bisa, harus berkonsultasi dengan bagian kurikulum. Kalau dengan bagian kurikulum jelas mereka punya hitungan-hitungan yang detail sehingga lebih kredibel gitu ya. Jadi MBKM ini agak rumit karena kita ini bekerjasama dengan kurikulum, bekerjasama dengan PPTI, Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. Nah, tadi saya sebutkan bahwa MBKM ini adalah 20 SKS, termasuk tadi perkenalan PLP, ada magang. Nah, kalau di UNESA ini karena ada 2 prodi ya, ada 2 prodi pendidikan dan non kependidikan, maka yang PLP, yang perkenalan lapangan persekolahan ini wajib bagi yang pendidikan. Sementara yang magang itu wajib bagi yang non kependidikan. Nah, untuk yang seperti KKN itu hanya pilihan, Bapak Ibu ya. Hanya pilihan, atau juga pertukaran mahasiswa juga pilihan, boleh mengambil dan boleh tidak. Tapi yang wajibnya adalah magang di sekolah dan magang di industri, itu yang wajib bagi mahasiswa. Dan rumitnya adalah karena ini mata kuliah itu lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, terutama yang dikonversikan ke MBKM itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu, karena tadi di UKM tidak punya prodi pendidikan, mungkin kita bisa istilahnya kita lalui saja. Jadi ada mata-mata kuliah di MBKM itu seperti magang atau PLP ini dibagi menjadi beberapa mata kuliah Bapak Ibu ya. Jadi 20 SKS itu akhirnya UNESA memutuskan untuk membuat mata kuliah sendiri yang bisa diakui oleh semua fakultas atau semua prodi. Nah, seperti ini. Jadi kalau magang di sekolah tadi itu 20 SKS dijabarkan ke dalam mata kuliah seperti ini Bapak Ibu ya. Ada 8 mata kuliah. Lalu kalau yang magang itu ada 8, tetap ada 8 mata kuliah, ada kode, ada nama mata kuliah, lalu ada SKS-nya. Ada perencanaan, ada keselamatan kerja. Jadi MPK perencanaan, MPK keselamatan kerja, lalu MPK manajemen operasional, manajemen desain program. Ini diambil UNESA karena ketika dikonversi ke mata kuliah prodi itu agak kesulitan Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kala mahasiswa tidak bisa mencapai 20 SKS karena disesuaikan dengan nama-nama mata kuliah di prodi itu Bapak Ibu. Sehingga ini diambil UNESA karena untuk memudahkan, dan di UNESA saya kira semua prodi menyetujui hal seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya prodi juga bisa membuat mata kuliah MBKM Bapak Ibu. Jadi MBKM ini bisa dikelola oleh tadi satuan MBKM, tapi juga
prodi diberi kebebasan untuk merancang mata kuliah MPKM. Tapi UNESA memberikan rambu-rambu Bapak Ibu. Jadi mata kuliah MPK magang tadi itu kalau di prodi harus berbobot 20 SKS Bapak Ibu. Nah, untuk memudahkan PPTI dalam KRS maka ada mata kuliah yang diberi nama tertentu, ada formatnya Bapak Ibu. Jadi ada MPK tadi, mata kuliah magang, lalu prodi, lalu ada nama mata kuliah. Nama mata kuliah tadi kan ada 8 Bapak Ibu ya. Ada 8 kalau magang tadi itu. Jadi contohnya adalah MPK Kimia Keselamatan Kerja, MPK Biologi Keselamatan Kerja. Jadi prodi boleh membuat mata kuliah MPKM tetapi dengan format yang yang baku disamakan oleh seluruh fakultas seperti itu. Nah, prodi di bawah koordinasi oleh Wadek 1, Wakil Dekan 1 akademik itu mengusulkan kode mata kuliah Bapak Ibu ya. Nama mata kuliah dan bobot SKS untuk mata kuliah dalam MPK khas prodi. Usulan disampaikan ke Wakil Rektor 1 dan tembusannya ke BAKPK dan Ketua PPTI. Jadi prosesnya seperti itu kan, sehingga MBKM ini sangat melelahkan pada Ketua Prodi juga ini, karena harus mengusulkan, harus menunggu, sementara mahasiswa itu kadang-kala tidak sabar Bapak Ibu ya. Mereka sudah bertanya-tanya gitu ya, saya bagaimana KRS-an apa ini ya, seperti itu. Nah, Kaprodi memasukkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan bobot SKS ke struktur kurikulum. Nah, disinilah Bapak Ibu bahwa BAKPK akhirnya menerbitkan kode nama mata kuliah, dan Kaprodi bisa istilahnya memasukkan mata kuliah magang gitu Bapak Ibu yang 20 SKS tadi misalnya, itu di Syakadu. Syakadu itu sistem informasi UNESA ya, jadi sistem semua perkuliahan itu ada di Syakadu ya Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah, entry nilai, termasuk jurnal perkuliahan itu ada di Syakadu Bapak Ibu. Nah, mata kuliah magang riset, nah ini sekarang ke magang riset Bapak Ibu ya, dilaksanakan dengan case dan project dan problem listening dengan menerjunkan mahasiswa ke masyarakat. Perkuliahan ditempuh dengan melibatkan mahasiswa pada mata kuliah riset. Jadi ini ada magang riset Bapak Ibu. Berbeda dengan magang tadi ya. Kalau magang tadi itu kan magang di bebas di dunia industri sesuai dengan sesuai dengan minat mahasiswa. Kalau magang riset itu magang yang ada di lembaga-lembaga riset seperti LIPI atau yang lain ya. Ini juga 20 SKS Bapak Ibu. 20 SKS. Nah, jadi kalau sudah mengambil magang riset misalnya, itu mungkin di UNESA wajib bagi yang tidak wajib ya. Ini juga pilihan Bapak Ibu magang riset ini, bisa memilih magang riset, bisa KKN atau pertukaran mahasiswa. Nah, mata kuliah magang riset ini Bapak Ibu itu juga di breakdown menjadi ke 6 mata kuliah Bapak Ibu ya, untuk memudahkan. Karena kalau nggak gini nanti itu membingungkan Bapak Ibu. Misalnya magang riset di prodi biologi diberi nama lain, magang riset di kimia atau di teknik itu macam-macam Bapak Ibu. Nah, ini hanya sekedar untuk untuk memudahkan standarisasi di internal UNESA, sehingga magang riset itu diberi kode mata kuliah, lalu ada nama mata kuliah dan SKS. Nah, SKS-nya ini adalah 20 SKS Bapak Ibu. Ya, jadi nanti itu magang riset pengembangan rencana ini dipegang oleh satu dosen Bapak Ibu. Nah, struktur kurikulum ini Bapak Ibu juga supaya Bapak Ibu dosen tidak kehilangan beban kerja dosen Bapak Ibu, karena dulu banyak protes. Nah, kalau misalnya mahasiswa itu magang riset di luar, lalu pertukaran mahasiswa, lalu juga melakukan KKN. Nah, lalu nanti bagaimana dengan BKD kami gitu ya? BKD itu beban kerja dosen. Nah, ini adalah untuk mengakomodasi protes-protes dari dosen, sehingga nanti itu ada dosen yang mengajar Bapak Ibu, dosen yang mengajar tapi secara daring atau secara online. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa yang melakukan magang riset akan diajar oleh prodinya, tapi di bawah pengelolaan MBKM Bapak Ibu ya. Kalau untuk KKN tadi itu memang banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ada asistensi mengajar, proyek di desa,
ada proyek independen, proyek kemanusiaan, dan kewirausahaan. Dan masing-masing ini bobotnya adalah 20 SKS Bapak Ibu ya. Proyek di desa juga 20 SKS dan dirinci Bapak Ibu dengan mata kuliah seperti ini Bapak Ibu ya. Ini juga sama supaya Bapak Ibu dosen di prodi itu tidak kehilangan BKD SKS mengajar itu Bapak Ibu, sehingga nantinya KKN asistensi mengajar perancangan ini yang 3 SKS itu dipegang oleh dosen prodi Bapak Ibu. Ada satu dosen yang mengajar di situ, mengajar secara online Bapak Ibu. Lalu asistensi pengembangan perangkat juga diajar satu dosen. Pelaksanaan program satu dosen. Lalu ada evaluasi program satu dosen. Nah, sehingga ini akhirnya dosen-dosen tidak protes Bapak Ibu. Sehingga karena apa? Karena BKD mereka tercukupi sehingga mereka tidak kehilangan. Karena bayangkan misalnya satu angkatan itu ada yang mengambil pertukaran mahasiswa. Jadi mereka sudah kuliah di luar. Terus nanti semester berikutnya ambil KKN misalnya. Kalau tanpa SKS itu ya mereka akhirnya mengeluh Bapak Ibu, apalagi bisa tiga semester misalnya ambil magang riset, ambil KKN, lalu pertukaran mahasiswa misalnya. Nah, seperti itu sehingga ini semua adalah untuk supaya Bapak Ibu dosen tidak protes sehingga diberi mata kuliah. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sama tadi struktur kurikulumnya hampir sama seperti di desa, hanya ada seperti tadi itu perancangan program, lalu pengembangan perangkat, pelaksanaan program, mengevaluasi program, disimulasi program, dan pengembangan laporan. Ini mungkin kita cepatkan aja karena hampir sama. Ini juga sama yang proyek independen, kemanusiaan juga sama. Lalu, kalau ini pertukaran mahasiswa Bapak Ibu ya, di pertukaran mahasiswa tadi itu di bawah divisi pertukaran mahasiswa. Nah, yang UNESA pahami tentang pertukaran mahasiswa itu adalah mata kuliah pertukaran dilakukan dengan metode perkuliahan tutorial yang dilakukan mahasiswa di luar prodi tempat mahasiswa belajar. Maksudnya pertukaran mahasiswa ini adalah bisa dimaknai UNESA menjadi satu adalah memprogram mata kuliah di luar prodi internal UNESA. Misalnya dari prodi biologi mau mengambil mata kuliah di teknik, tadi yang biologi di MIPA mengambil di teknik seperti itu juga itu disebut juga sebagai pertukaran mahasiswa. Lalu memprogram mata kuliah pada prodi tertentu di luar UNESA atau memprogram misalnya UNESA mengambil di UKM misalnya. Nah, seperti itu. Atau UKM juga mengambil mata kuliah di UNESA misalnya. Nah, itu adalah untuk yang di luar UNESA. Nah, ini juga apa? Kalau SKS-nya ini terserah ya, terserah mahasiswa Bapak Ibu, dan tetapi ini dikelola oleh divisi dengan ada sistem ada khusus ya, namanya Melisa di UNESA tadi. Kalau yang untuk mata kuliah reguler itu adalah Siakadu, tetapi di sini adalah Melisa. Melisa itu adalah untuk pemrograman KRS-an mahasiswa yang melakukan mata kuliah MBKM, Bapak Ibu. Melisa. Nah, sekarang ini adalah PLP tadi mungkin kita lalui saja karena di UKM tidak ada pendidikan, mungkin di sini ini magang ini ya. Nah, ini pemrograman ini agak ribet Bapak Ibu kalau masalah MBKM ini, apalagi kalau diserahkan sepenuhnya kepada prodi itu juga kasihan kaprodinya Bapak Ibu itu. Kasihan kaprodinya karena apa? Karena program-program yang ada seperti kampus mengajar, seperti pejuang muda Kemensos itu semua diakui, misalnya apa? Diakui 20 SKS misalnya. Tapi program-program itu seperti kayak memberikan semacam motivasi ke mahasiswa, udah kamu ambil ini lalu coba kamu negosiasi ke kampusmu gitu ya, ke kaprodi, minta dikonversi gitu ya. Nah, ini sangat memusingkan kaprodi Bapak Ibu ya. Nah, sehingga UNESA mencoba untuk dalam arti ketika kaprodi itu
tetap ingin mengkonversi boleh, tapi ketika Kaprodi itu angkat tangan dibawa ke satuan MBKM. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang magang Bapak Ibu, magang yang bukan magang riset ya, magang biasa tadi itu, magang mata kuliah magang. Kalau sebelum MBKM magang ini hanya 3 SKS, termasuk juga KKN itu hanya 3 SKS, termasuk juga PLP itu juga 3 SKS, tapi setelah adanya MBKM ini maka menjadi 20 SKS Bapak Ibu, sehingga mata kuliah yang di prodi itu banyak yang terkurangi, sehingga kompetensinya prodi dulu itu banyak perdebatan, wah ini nggak sesuai dengan kompetensi di prodi Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Universitas sudah istilahnya perdebatan itu sudah mulai ditinggalkan dan sudah istilahnya Bapak Ibu Kaprodi sudah mulai akomodatif. Nah, untuk yang PKL, yang magang Bapak Ibu, itu mahasiswa itu seperti sekarang ini kan lagi KRS-an mahasiswa itu ya, lagi KRS. Nah, mahasiswa KRS ini juga kebingungan Bapak Ibu ya. Kami ini harus memprogram apa gitu ya. Nah, tapi di Unesa sudah diputuskan bahwa Kaprodi cukup memunculkan di Siakadu itu nama mata kuliah magang yang berbobot 20 SKS tanpa di breakdown Bapak Ibu. Jadi magang 20 SKS gitu. Jadi nanti tertulis di KRS mahasiswa itu adalah magang 20 SKS. Nah, atau prodi juga boleh membuat nama mata kuliah tadi itu seperti yang tadi. Nah, selanjutnya melalui Wakil Dekan 1, Kaprodi mengusulkan kode mata kuliah, nama mata kuliah dan bobotnya itu ke WR1 atau PPTI. Nah, artinya mungkin lebih singkatnya adalah Kaprodi itu membuka nama mata kuliah magang 20 SKS itu di Siakadu. Lalu setelah mahasiswa KRS tadi 20 SKS magang itu, lalu mereka akan mendaftar di SIMagang. SIMagang itu adalah SIM khusus untuk yang magang. SIMagang ini dikelola oleh Satuan MBKM, tetapi Kaprodi bisa mengakses Bapak Ibu Kaprodi. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu prosesnya Bapak Ibu. Tadi juga hampir sama ya Bapak Ibu ya. Jadi itu SIMagang. Nah, di Indonesia ketika mahasiswa memprogram magang tadi 20 SKS itu tidak diizinkan Bapak Ibu untuk memprogram mata kuliah lain. Jadi KRS-nya itu terutama yang semester 5, semester 6 itu KRS-nya cukup magang 20 SKS. Nah, tetapi karena banyak ini permintaan dari prodi-prodi, maka untuk angkatan-angkatan yang akhir itu diberi kesempatan, walaupun boleh mengambil mata kuliah magang dan boleh mengambil mata kuliah yang lain atau mata kuliah reguler. Jadi maksimal 4 SKS Bapak Ibu. Maksimal 4 SKS dan juga boleh mengambil proposal dan skripsi. Tetapi dengan syarat bahwa 4 SKS tadi maupun proposal dan skripsi ini dilaksanakan secara daring Bapak Ibu. Secara daring karena apa? Karena mahasiswa yang melakukan magang itu full di luar kampus, tidak boleh ke Unesa, tidak boleh adanya tatap muka Bapak Ibu. Nah, tapi syaratnya juga sesuai dengan IPK kumulatif Bapak Ibu. Nah, tetapi magang ini adalah magang yang disetting oleh Kaprodi dan disetting oleh MBKM Unesa. Tetapi ketika mahasiswa itu mengikuti program lain, program yang di Kemensos, program yang di Kemendikbud, itu tidak boleh Bapak Ibu, tetap 20 SKS saja magangnya. Nah, misalnya mengikuti MSIB. MSIB ini kan 20 SKS yang sudah ditetapkan dari pusat. Maka mahasiswa tidak boleh mengambil SKS yang lain. Karena apa? Karena pusat sudah mengunci Bapak Ibu. Sudah mengunci, tidak boleh ditambah SKS. Nah, apalagi mahasiswa itu memang proyek-proyek atau yang diinisiatif oleh pemerintah itu ada dananya Bapak Ibu, sehingga benar-benar mahasiswa itu full di lapangan, tidak boleh ada perkuliahan atau yang mengganggu Bapak Ibu. Nah, ini jadi itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga sama, magang riset tadi juga sama Bapak Ibu ya, magang riset. Jadi pemrogramannya seperti itu, cukup
ditulis SKS 20 magang riset 20 SKS di Siakadu. Itu. Nah, cukup di situ. Tidak boleh di breakdown ke mata kuliah. Breakdown mata kuliah itu hanya ada di SIM MBKM Bapak Ibu, ada SIM magang, di SIM KKN atau Melisa yang untuk pertukaran mahasiswa itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu, dan juga hampir sama Bapak Ibu ya, terutama tadi Oke. Nah, magang riset juga sama hampir sama Bapak Ibu, ini ada standarisasi. Jadi boleh mengambil mata kuliah lain asalkan mereka adalah mahasiswa yang akhir yang mau di DO itu ya, bahwa istilahnya, atau yang ingin studi semester yang dimungkinkan potensi lulus 7 semester bisa ada perkecualian untuk boleh mengambil mata kuliah MBKM 20 SKS plus 4 SKS yang lain. Nah, untuk yang KKN juga hampir sama Pak Ibu. Untuk KKN tadi Kaprodi cukup membuka mata kuliah KKNT gitu aja Bapak Ibu di Siakadu itu. KKNT 20 SKS, cukup di situ Bapak Ibu. Nah, nanti setelah mahasiswa KRS-an, lalu mahasiswa itu mendaftar di SIM KKN. Nah, mendaftar di SIM KKN ini, kita nggak tahu mahasiswa nanti itu KKN-nya mengambil apa, apakah asistensi mengajar, apakah kewirausahaan, apakah proyek di desa. Sehingga kenapa Kaprodi tidak boleh untuk membreakdown mata kuliah dulu di Siakadu itu Bapak Ibu, karena kita belum tahu sebenarnya mahasiswa itu mengambil KKN tematik apa gitu ya. Karena itu baru diketahui ketika mahasiswa itu daftar di SIM KKN, lalu mereka ketemu dengan kelompok yang lain, lalu menentukan desanya, menentukan desa X, lalu mahasiswa itu observasi, kira-kira program apa yang cocok di sini, apakah asistensi mengajar, kalau memang misalnya banyak siswa atau peserta didik yang literasi membacanya jelek atau literasi matematikanya jelek, maka bisa asistensi mengajar. Atau kalau permintaan misalnya kewirausahaan, ada warga-warga yang ingin mulai bisnis, mulai membuka usaha, maka itu adalah kewirausahaan. Ataukah misalnya ada permintaan dari perangkat desa, proyek di desa misalnya untuk membantu BUMDes atau yang lain, maka itu baru diketahui Bapak Ibu, sehingga setelah mahasiswa mendaftar di SIM KKN, lalu di klaster kelompok, lalu ditentukan desanya, lalu baru membuat program, nah baru bisa diketahui bahwa kelompok ini adalah misalnya kewirausahaan. Nah, setelah diketahui bahwa kelompok ini adalah kewirausahaan, baru nanti PPTI yang tadi itu, PPTI yang bagian informasi itu mensinkronisasi ke Siakadu tadi Bapak Ibu. Jadi setelah mahasiswa sudah final, mengambil jelas bahwa KKN jenisnya apa, baru nanti disinkronisasi ke Siakadu. Sehingga nanti muncul breakdown di Siakadu itu Bapak Ibu. Seperti itu. Ini adalah KKN. Dan KKN juga hampir sama Bapak Ibu, adalah 20 SKS. 20 SKS sesuai dengan MBKM. Nah, tapi mahasiswa boleh mengambil mata kuliah yang lain, asalkan karena tadi ingin lulus 7 semester, lalu di akhir istilahnya sudah mau DO misalnya, atau ada syarat khusus misalnya. Di prodi ini ada syarat khusus. Misalnya mengambil KKN semester 5, tapi di semester 6 nanti harus mengambil mata kuliah tertentu. Nah, mata kuliah tertentu di semester 6 ini ada persyaratan Bapak Ibu, ada persyaratan misalnya satu mata kuliah atau 2 mata kuliah, maka ini boleh Bapak Ibu, boleh diambil. Sehingga nanti itu KRS-an mahasiswa tidak lagi 20 SKS, tapi bisa juga 23 atau 24 sesuai dengan apa ya, kemampuan mahasiswa atau prestasi mulai. Nah, Bapak Ibu, bahwa ini kalau KKN ini adalah memang favorit di Indonesia Bapak Ibu, biasanya satu semester itu bisa 5.000 mahasiswa KKN. Nah, tetapi Bapak Ibu, sekarang ini pemerintah banyak program-program yang akhirnya banyak dipilih oleh mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, jadi ada kampus mengajar misalnya. Nah, kampus mengajar ini tidak hanya untuk yang
pendidikan, prodi pendidikan, tapi juga untuk yang umum Bapak Ibu. Kemungkinan nanti mahasiswa Bapak Ibu ambil kampus mengajar karena ini bebas, tidak hanya untuk prodi pendidikan tapi juga untuk umum. Lalu ada SIP, lalu ada PHP 2D. Nah, ini kalau di Unesa itu favorit Bapak Ibu, mereka lebih suka mengambil program-program yang diinisiasi oleh pemerintah karena pertama adalah program itu ya mahasiswa dapat keuntungan Bapak Ibu ya, ada fee ya, misalnya keringanan UKT atau ada uang saku untuk 1 bulan itu. Nah, ini disukai. Nah, divisi MBKM ini sangat penting di sini fungsinya Bapak Ibu karena mahasiswa ini bebas, apalagi sekarang ini pandemi. Mahasiswa di rumah, tidak ke kampus, lalu dia memprogram mata kuliah, boleh memilih. Nah, ini MBKM ini kan merdeka Bapak Ibu. Merdeka dari Kaprodi. ada yang ngomong seperti itu ya, merdeka dari Kaprodi. Nah, sehingga mahasiswa ini memprogram. Nah, yang jadi masalah itu Bapak Ibu adalah kampus mengajar, SIP, PHP 2D ini kadang-kala di tengah-tengah mahasiswa kuliah. Jadi mahasiswa itu sudah memprogram mata kuliah reguler 23 semester, lalu tiba-tiba ada pendaftaran. Nah, banyak mahasiswa itu yang mengambil mendaftar, padahal mereka sudah sudah kuliah reguler tapi mendaftar. Nah, ini sulit dikontrol Bapak Ibu, sangat sulit dikontrol. Tiba-tiba mereka mengambil misalnya kampus mengajar. Setelah itu jadi mereka bisa, kalau dihitung KRS itu bisa 43 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak patut ya, dalam 1 semester itu mahasiswa mengambil 43 SKS. Tetapi ini pernah terjadi Bapak Ibu di Unesa itu ya. Pernah terjadi karena mahasiswa diiming-imingi ada uang saku, ada keringanan UKT, akhirnya memprogram. Setelah mata kuliah reguler selesai, sudah di-entry nilainya, mereka membawa sertifikat ke Unesa dan dari mitra, dari KM atau SIB. Nah, ini yang sangat sangat memusingkan MBKM dan juga Kaprodi Bapak Ibu. Nah, akhirnya Unesa memutuskan bahwa mereka yang mau mengambil SIB, PHP 2D, lalu kampus mengajar, cukup itu aja, tidak boleh mengambil KRS yang lain atau mata kuliah reguler. Nah, Bapak Ibu, ini pemrograman ini Bapak Ibu di awal semester. Jadi misalnya gini, nah, yang jadi masalah itu belum tentu mahasiswa itu diterima itu ya. Nah, jadi ini agak spekulatif Bapak Ibu ya. Misalnya mahasiswa tidak mengambil KRS-an 23 KRS, lalu dia ingin mengambil SIP. SIP ini kan ada proses rekrutmen, lalu ada pengumuman. Nah, pengumumannya itu bisa di pertengahan perkuliahan. Nah, ini juga membingungkan mahasiswa dan kami semua Bapak Ibu ya. Nah, KKN juga diizinkan monodisiplin Bapak Ibu. Mungkin di UKM ini cocok monodisiplin, misalnya kalau prodi kesehatan atau kedokteran atau prodi yang khusus itu ya, misalnya mau melakukan KKNT monodisiplin, satu prodi sendiri juga boleh Bapak Ibu. Kalau di Unesa diizinkan. Misalnya prodi disabilitas ingin melakukan KKN sendiri, itu juga diizinkan. Tetapi pengelolaannya tetap di bawah MBKM. Agar seragam. Ada yang kalau enggak dikelola oleh MBKM, kadang-kala prodi mendahului dan mengakhiri lebih dulu. Pernah terjadi itu, mengawali dan mengakhiri lebih dulu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, jadi KKN. Nah, untuk pertukaran mahasiswa pemrograman ini ada 2 kategori Bapak Ibu, mahasiswa outbound mau program mata kuliah dilakukan di Siakadu outbound ini Bapak Ibu. Dan kalau yang untuk internal Unesa, jadi Siakadu itu hanya untuk internal Unesa, tapi kalau untuk yang keluar itu namanya Unesa Bapak Ibu. Sehingga jelas apakah mahasiswa yang pertukaran ini kalau dia ingin mengambil mata kuliah di luar prodi saja itu dilakukan di Siakadu. Tapi kalau ingin mengambil mata kuliah di luar Unesa, ya itu namanya ada Melisa. Nah, ini kalau ini jelas Kaprodi juga berperan di sini. Kaprodi, Ketua Prodi berperan untuk melakukan konversi kalau di Unesa. Jadi misalnya kan
ada beberapa kampus itu kan berbeda-beda Bapak Ibu nama mata kuliahnya, lalu SKS-nya juga berbeda. Maka disinilah peran Prodi bersama dengan MBKM itu mencoba untuk mensinkronisasi kira-kira dikonversi berapa. Nah seperti itu. Nah jadi verifikasi KRS di Melisa itu dilakukan oleh Kaprodi dan Satuan MBKM. Nah kalau yang mahasiswa Inpon memprogram mata kuliah di Melisa. Karena ini ini antar perguruan tinggi Bapak Ibu ya, jadi Inpon itu antar perguruan tinggi. Kaprodi memprogram mata kuliah di Melisa. Jadi seperti itu untuk yang pertukaran mahasiswa. Nah Bapak Ibu ini mungkin cepat ya kayaknya ya Bapak Ibu. Ini sekedar apa ya? Sekedar ya yang kami alami ketika kampus mengajar MBKM ini diperlakukan itu benar-benar merdeka Bu, benar-benar merdeka. Jadi merdekanya itu mahasiswa itu banyak yang ikut kegiatan magang bersertifikat, KDRIK, lalu magang BUMN. Nah akhirnya kami membuat semacam regulasi Bapak Ibu. Jadi mahasiswa yang memprogram magang bersertifikat KDRIK dan magang BUMN yang tidak memprogram mata kuliah lain. Jadi dia memang benar-benar magang bersertifikat KDRIK, tidak memprogram mata kuliah yang lain, maka langsung dikonversi Bapak Ibu, dikonversi ke 8 mata kuliah tadi itu. Tapi ketika mahasiswa itu magang bersertifikat KDRIK dan magang BUMN, tetapi dia memprogram mata kuliah prodi, maka yang diakui adalah mata kuliah prodi Bapak Ibu. Jadi ini kasusnya tadi mahasiswa kemungkinan mengambil 43 SKS. Jadi memprogram kuliah dan juga ikut magang atau program-program di luar Unesa. Nah, ini kita memberi pilihan. Ambil saja mata kuliah keprodian. Nah, lalu yang magang ini nanti bisa menjadi kalau di Unesa itu disebut dengan SIPENA, sertifikatnya itu bisa dimasukkan ke dalam SIPENA. Nanti itu menjadi surat keterangan ijazah Bapak Ibu. Nah ini, jadi seperti itu. Nah, mungkin sekedar informasi, kalau yang di Unesa itu adalah yang MBKM ini angkatan 2019 Bapak Ibu. Tapi kalau angkatan 2018 belum MBKM, jadi masih bebas. Jadi kalau yang angkatan 2018 itu KKN-nya masih 3 SKS. Nah, tapi kalau yang sudah angkatan 2019 itu 20 SKS. Nah, kalau ini yang terjadi di Unesa Bapak Ibu. Dan jadi saya katakan bahwa mahasiswa itu banyak yang mengambil asistensi mengajar. Mengambil asistensi walaupun mereka adalah prodi non kependidikan. Nah, kebanyakan favorit ini Bapak Ibu. Nah, akhirnya kami memutuskan mahasiswa yang mengambil asistensi mengajar, kampus mengajar programnya Pak Menteri itu dikonversi saja menjadi ke KKN, dikonversi ke KKN. Jadi seperti itu. Tapi nanti mahasiswa menyertakan sertifikat hasil laporan dan nilainya ke Kaprodi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini juga sama tadi ada pejuang muda. Jadi mungkin saya juga ingin tahu nanti apakah di kampus UKM ada mahasiswa yang mengikuti seperti tadi kampus mengajar, ada pejuang muda, Kemensos, studi independen bersertifikat. Nah sekarang kampus mengajar 3 sekarang ini, yang sebelumnya kampus mengajar 2. Nah kalau mereka yang ikut program ini dia tidak memprogram mata kuliah reguler, langsung kita konversi ke mata kuliah KKN Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi dan kita mengimbau mahasiswa yang rencananya mau mengambil ini sudah pengumuman kampus mengajar 3. Jadi kalau sekarang ini pengumuman kampus mengajar 3 dan ada mahasiswa yang sudah diterima dan lalu ingin dikonversi ke KKN, maka untuk semester ini cukup
memprogram mata kuliah KKN 20 SKS di Siakadu, Bapak Ibu. Jadi ini seperti itu. Sehingga mahasiswa tidak dirugikan, Bapak Ibu ya, mahasiswa tidak dirugikan, Kaprodi juga tidak dipusingkan, sehingga ini kayaknya win-win solution ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi mahasiswa nanti setelah KM3-nya selesai, lalu melaporkan ke Kaprodi, lalu mengunggah semua laporan, mengunggah semua penilaian itu ke SIM KKN. Nah, akhirnya mahasiswa bisa nilai mahasiswa KM3 bisa di-entry ke KKN. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu. Dan sama Bapak Ibu, ketika mahasiswa mengambil pejuang muda, mengambil kampus mengajar 3, studi independen, tetapi juga memprogram mata kuliah prodi 23 SKS. Ini kan double Bapak Ibu, double SKS 43. Ini kan tidak wajar Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita sarankan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah prodi saja, lalu kegiatan-kegiatan pejuang muda, Kemensos, studi independen, kampus mengajar itu hanya menjadi surat keterangan penyerta ijazah. Mungkin demikian, mungkin lebih cepat ini Bapak Ibu. Mungkin kita nanti lebih sharing. Itu demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Yohanes Sirait, dan saya kembalikan ke Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, baik. Terima kasih Pak Zaki ya. Menarik sekali tadi ada beberapa strategi yang saya catat Pak ya, karena memang mengelola MBKM ini nggak kaku-kaku amat sebenarnya Pak ya. Yang penting kita ada strategi gimana kemudian mengelolanya tadi tetap dalam kerangka ya MBKM. Kalau yang saya catat tadi menarik, ini yang mungkin agak berbeda Pak ya, karena kebetulan saya juga terlibat di dalam pengurusan mata kuliah yang ciri khasnya universitas Pak, seperti itu. Tadi ada beberapa hal yang kurang lebih sama, yaitu pengkodean tadi MPK, kemudian ada inisial prodi, nama mata kuliah tadi untuk pembeda setiap prodi, tapi diakui sama Pak ya. Oke. Kemudian yang saya catat lagi paling menarik itu sebenarnya adalah setiap mata kuliah MBKM itu dibentuk lagi mata kuliah konversi khususnya Pak ya. Yang tadi MPK tadi Pak ya. Nah, ini mungkin yang akan kita elaborasi lebih lanjut nanti dalam forum tanya jawab. Kemudian strategi di UNESA difokuskan pada semester tertentu, misalnya semester 4 atau 5, dan mahasiswa itu dianjurkan tidak mengambil mata kuliah lainnya saat MBKM 20 SKS tadi diambil, karena cukup nggak rasional juga Pak ya, 20 SKS ditambah beberapa SKS lagi. Kecuali tadi ada keadaan-keadaan khusus Pak ya, keadaan khusus tadi yaitu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian satu lagi tadi yaitu ada pemisahan antara MBKM yang di luar prodi dengan MBKM di luar universitas untuk sistemnya Pak ya. Tadi satu Melisa, satu Siakadu Pak. Baik, kurang lebih seperti itu yang saya catat. Nanti kita akan elaborasi lagi di dalam forum tanya jawab. Selanjutnya kita coba dengarkan dulu dari Pak Yuma. Apakah Pak Yuma sudah terhubung? Sudah Pak. Baik, selamat siang Pak Yuma Chandra Hera, Pak. Yang Pak. Dosen dari Maranatha Pak ya. Mungkin bisa kasih perspektif dari Maranatha seperti apa, nanti sekaligus bisa dilihat oleh Pak Zaki juga, bisa saling sharing dan saling berbagi. Untuk itu Pak, singkat saja saya serahkan langsung kepada Pak Yuma. Silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya, selamat pagi juga Pak Zaki dan semuanya ya. Saya izin share ya sebentar. Sorry. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat Pak Yuma. Sudah ya. Oke. Saya coba sharingkan apa yang kita lakukan di program studi interior ya Pak ya. Memang
kita juga masih meraba-raba lah bisa dibilang ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita mencoba semaksimalnya lah gitu ya. Yang kita lakukan, yang saya sharingkan ini adalah salah satu dari program MBKM kita, yaitu MBKM magang. Dari 8 skema, ini adalah skema yang magang. Kita tidak mengambil program pemerintah, jadi magang yang MBKM dari pemerintah. Jadi kita bikin sendiri, karena kita kemarin lihat di website yang pemerintah itu, MBKM-nya yang interior agak jarang ya, kita agak sulit juga. Nah, semester kemarin kita udah mencoba kerjasama dengan perusahaan dan melakukan MBKM magang. Ada 3 mahasiswa yang mengikutinya. Yang kita konversi itu adalah 20 SKS, adalah mata kuliah ini. Jadi ada 7 mata kuliah yang kita konversi gitu MBKM magang, yaitu Studio 3, yaitu perancangan tingkat 3 gitu ya, studionya kita, di mana setiap MBKM, terutama kalau sampai 20 SKS seperti ini, seperti yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Zaki ya, jadi kan nggak mungkin mahasiswanya kuliah lagi gitu, maksudnya kuliah di kampus lagi atau mengambil mata kuliah lagi gitu ya, karena logikanya harusnya dia waktunya sudah terpakai untuk magang gitu ya, magang dan apalagi mengingat konversinya sebanyak ini, maka kita harus ada konversi ke mata kuliah studio, yaitu yang 4 SKS. Lalu mata kuliah lain yang kita konversikan, kita usahakan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan selama magang gitu ya. Itu pun kita melakukan pembicaraan dengan perusahaannya. Dalam hal ini adalah target atau kurang lebih apa yang kita harapkan dari mahasiswa kita gitu ya, yang akan mereka pelajari ketika mereka magang di perusahaan yang mereka jalani gitu ya. Nah, kebetulan magang itu maksudnya apa yang dialami di magang itu dengan mata kuliah yang kita berikan kurang lebih agak sesuai lah ya gitu ya. Jadi untuk magang sih kita agak mudah kita menyesuaikan mata kuliah untuk konversinya gitu daripada beberapa program lain mungkin ya, atau mungkin dari program studi lain yang di program magang di program MBKM lain gitu ya. Nah, beberapa mata kuliahnya ada studi profesi, manajemen proyek 1, manajemen proyek 2, furniture, trend and lifestyle atau gaya hidup, dan elektif KP. Dalam hal ini KP adalah kerja praktik yang memang sebetulnya setiap mahasiswa kita wajib. Cuman dulu kerja praktik sifatnya hanya 3 SKS. Karena CPL atau kompetensi dari kerja praktik dan magang itu sangat mirip gitu, maka elektif KP juga selalu kita masukkan dalam konversi 20 SKS magang ini. KP di program studi kita menjadi elektif wajib karena kita jadikan elektif sejak kurikulum 2020 karena terkait dengan MBKM ini. Jadi ketika ada program MBKM yang lain, mungkin si KP ini tidak akan diambil gitu kan jadinya gitu, mengingat beban konversinya dan beban mata kuliahnya sudah cukup berat gitu ya di MBKM yang lain. Jadi KP kita jadikan elektif, tapi untuk yang tidak mengambil program MBKM maka KP menjadi program elektif wajib lah gitu ya. Nah, total kurang lebih seperti ini. Yang kita lakukan adalah magang dilakukan selama 1 semester dan tetap dikoordinasikan oleh koordinator KP. Jadi koordinator kerja praktik kita mengkoordinasikan juga magang ini gitu ya. Dan dibimbing oleh 1 dosen pembimbing seperti mata kuliah kerja praktik pada umumnya, dan dibimbing juga oleh 1 mentor di perusahaannya, yang mana nanti pembimbing dan mentor perusahaan juga sama-sama menilai. Lalu kita melakukan kerjasama juga dengan perusahaan, kita melakukan MOU dan
MOA juga dengan perusahaan-perusahaannya. Lalu nilai-nilai dari perusahaan juga seperti yang sudah dilakukan dalam penilaian kerja praktik, kita akan menilai mulai dari NHK maupun skill, termasuk mata kuliah yang akan dikonversi. Jadi beban-beban atau CPL dari mata kuliah itu kita sampaikan gitu, sehingga diharapkan dapat tercapai. Setiap harinya mahasiswa kita akan melakukan absensi gitu dan laporan progres, dan itu secara berkala akan diasistensikan dengan dosen pembimbing, yang mana sesuai panduannya sih minimal 10 kali selama 1 semester. Lalu laporan nanti di tengah-tengah di bab 4-nya pun akan dibagi-bagi per subbab sesuai mata kuliah yang akan dikonversi. Jadi mengkaitkan proyek dalam magang dikaitkan dengan mata kuliahnya. Ini adalah contoh dari salah satu mahasiswa magang MBKM magang kita yang bekerja di Angga Studio. Absensi mahasiswinya dari tanggal 19 Oktober sampai 23 Oktober. Jadi perharinya dia masuk jam berapa, kurang lebih bekerja selama berapa jam, apa saja yang dia lakukan, terus kurang lebih ada screenshot atau foto gitu ya, progres mahasiswanya bekerja apa gitu ya. Nah, lalu di akhir magang kita akan melakukan presentasi. Jadi ini kebetulan presentasi ini akan dilakukan hari Jumat ini sih. Jadi karena kan akhir semester baru sekarang ya gitu. Jadi kebetulan memang mahasiswi-mahasiswi yang bersangkutan baru selesai proses magangnya dan akan mempresentasikan hasilnya di Jumat ini nih gitu kebetulan. Nah, ini dihadiri oleh dosen pembimbing, 6 dosen mata kuliah, dan koordinator kurikulum. Ini salah satu screenshot bukan hasil sih, maksudnya jadwal yang akan dilakukan nanti hari Jumat gitu ya. Jadi kurang lebih setiap mahasiswa akan melakukan presentasi selama 1 jam, menceritakan proses magangnya seperti apa, dan akan dinilai oleh 6 dosen mata kuliahnya, gitu, dan dosen pembimbingnya. Komponen penilaian disesuaikan juga dengan CPL mata kuliahnya, dan laporan KP juga menjelaskan hubungan mata kuliah konversi dengan tugas perusahaannya seperti yang tadi saya sudah paparkan. Ini beberapa contoh bukan rekap sih, jadi penilaian secara global dari setiap mata kuliahnya gitu ya. Jadi setiap dosen mata kuliah yang nanti akan dikonversi tetap akan menilai sesuai dengan CPL atau apa yang biasa dinilai secara garis besar dari mata kuliah yang akan dikonversi. Contoh misalnya yang sebelah kiri ini adalah mata kuliah desain interior, mata kuliah studio, dan sebelah kanan adalah mata kuliah furniture dengan persentasenya, nilainya, dan ini nanti semua total nilai akan menjadi nilai konversiannya, kurang lebih seperti itu. Ya, dari saya sih mungkin seperti itu, Pak Zaki, Pak Yohanes, dan semuanya. Baik, terima kasih Pak Yuma ya. Jadi cukup sederhana tadi ya, simple, tapi sudah cukup detail. Namun ada perbedaan kali ya, mungkin ini nanti jadi bahan diskusi Betul. bagi kita bersama juga. Perbedaannya tadi mungkin kalau untuk di prodi Pak Yuma itu satu magang misalnya 20 SKS itu diampu oleh satu dosen jatuhnya Pak ya? Dibimbing oleh satu dosen, tapi dinilai oleh seluruh dosen yang akan mata kuliahnya maksudnya yang nilainya akan dikonversi menjadi mata kuliah itu. Oke, berarti tetap ada pengampu mata kuliah untuk setiap prodi Pak, setiap mata kuliah Pak ya? Mata kuliah itu sih sebetulnya setiap semester kan tetap berjalan ya, maksudnya mata kuliah itu tetap ada. Jadi contoh misalnya mata kuliah Studio 3 itu tetap ada mata kuliahnya, tapi diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengambil perkuliahan normal sih, bukan yang MBKM. Oke.
Kalaupun ada mata kuliah yang tidak dibuka, itu paling hanya dibuka untuk keperluan konversi. Oke, baik Pak. Baik, berarti sebenarnya mata kuliahnya tetap ada ya, yang Tetap 20 ada. yang menjadi konversi dari si MBKM itu Pak ya. Ya, Dan dosennya tentunya nanti tetap bisa mengisi di BKD Pak ya. betul. Jadi sementara itu kita sih masih mencoba mengkonversi dari mata kuliah yang ada gitu ya. Dan kebetulan memang untuk beberapa program MBKM yang kita jalankan, si mata kuliahnya cukup sesuai gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, berarti terakhir pembedanya adalah kalau dari kita misalnya praktik di prodi Pak Yuma tadi desain interior, mata kuliah konversinya itu sudah ditentukan oleh prodi, tapi yang berbeda dengan UNESA, kalau di UNESA itu sudah ditentukan semuanya seragam Pak ya, pembedanya nanti hanya kode-kode tertentu dan ada penambahan inisial prodi Pak ya. Nah, kira-kira mungkin nanti kita elaborasi apakah ada dampak atau tidak nanti terkait dengan hal tersebut atau sebenarnya fine-fine saja. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya langsung saja masuk kepada forum diskusi ya. Mungkin saya berikan dulu kepada para audiens hal-hal apa saja yang ingin ditanggapi, dikonfirmasi atau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu para audiens. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan mungkin Pak Zaki, karena kebetulan saya juga punya kepentingan tersendiri menyangkut pekerjaan di Maranatha. Sambil nunggu pertanyaan dari audiens lainnya, kan tadi magang riset itu misalnya satu dilakukan magang misalnya, atau magang riset atau magang praktik lainnya di Dudi Pak ya. Kemudian ada mata kuliah yang dikonversi. Mata kuliah yang dikonversi itu kan ada perkuliahannya, karena nanti ada BKD yang akan dilaporkan oleh dosen terkait. Apakah itu berarti ada dua kali pekerjaan yang dilakukan mahasiswa Pak? Dia melakukan magang juga di tempat dia magang, kemudian dia melakukan perkuliahan juga, atau perkuliahannya tidak ada tapi secara administrasi ada, begitu Pak? Oh iya, jadi magang itu ada dua Pak. Magang yang ikut program pemerintah. Kalau ikut program pemerintah tidak ada perkuliahan Pak, langsung aja itu ya, langsung dikonversi. Tapi kalau magang itu memang sudah diinisiasi oleh UNESA, oleh prodi atau tim MBKM, maka di situ tadi ada settingan ada dosen setiap mata kuliah tadi ada dua SKS, 3 SKS itu ada perkuliahan tapi online, perkuliahannya online. Jadi itu memudahkan mahasiswa untuk apa? Untuk fokus Pak Yohanes. Jadi misalnya awal misalnya merancang gitu ya, misalnya merancang proposal magang gitu, nah itu nanti akan dibimbing satu dosen. Seperti apa sih cara merancang proposal magang itu yang baik seperti apa? Jadi dipandu betul-betul. Nah itu sampai nanti 1 semester. Tapi tahap awal adalah dosen merancang dulu. Mungkin sekitar 2 minggu intensif itu Pak Yohanes ya. Nah setelah itu nanti kembali ke dosen yang lain, dan seperti itu, sehingga nanti itu terlihat di logbooknya itu ada benar-benar ada perkuliahan itu dengan dosen prodinya itu Pak Sirait. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya kalau MBKM tidak dilakukan, yang 20 SKS itu bisa dilakukan secara reguler gitu Pak ya, dengan tadi terintegrasi sebagai satu mata kuliah magang disebutnya Pak ya. Tapi ada beberapa SKS dibagi-bagi tadi ya. Iya betul. Oke, baik. Hampir sama tadi dengan Pak Yuma, cuma Pak Yuma itu kan mata kuliah sudah ada sebelumnya itu Pak ya. Sehingga nanti itu ini dicocok-cocokkan itu, mungkin itu juga bisa itu. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Zaki. Baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta silakan ada pertanyaan atau yang ingin ditanggapi mengenai pelaksanaan MBKM kepada para narasumber. Atau udah jelas semua Bapak Ibu? MBKM-nya udah lancar semua di setiap prodi? Ya mungkin kalau itu ya Pak, kalau para ketua program studi dan
Wakil Dekan ya, bidang akademik mungkin akan merasakan kepusingannya seperti yang dialami oleh Pak Zaki begitu ya, dan juga Pak Yuma begitu ya di desain interior begitu ya, di bidang di kurikulumnya begitu ya. Namun Ibu Bapak sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zaki begitu ya, ada menstrukturkan mata kuliah satu paket, misalnya tadi magang begitu ya. Magang itu ada, dalam catatan saya itu ada beberapa mata kuliah ya yang distrukturkan, di breakdown menjadi dihargai beberapa SKS begitu ya Pak Zaki ya. Ya misalnya coba tadi saya ya magang ya. Magang praktik kerja ya, misalnya ini ada mata kuliah perencanaan ya, perencanaan di sini perencanaan magangnya begitu ya Pak. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, terus ya K3, terus manajemen operasinya, terus desain program magang itu sendiri bagaimana, terus pelaksanaan programnya, penilaian program, terus kemudian pendesiminasian program ya, dan pelaporan magangnya. Nah, mungkin program-program studi atau kita bisa mengadopsi gitu ya mata kuliah yang disediakan untuk paket magang ini ya, selain juga tadi yang ditawarkan oleh Pak Yuma ya, mata kuliah yang memang relevan dengan magang di industri tersebut. Misalnya di industri tersebut memang bidang desain interior yang menangani misalnya pembuatan furnitur begitu ya, sehingga mata kuliah furnitur itu menjadi masuk dalam struktur magang, mata kuliah magang di program studi tersebut. Namun ini Pak Yosi dan teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Zaki ini merupakan tawaran ya bagi kita juga untuk bisa membuat mata kuliah apa ya Pak, mungkin ya mata kuliah MBKM ya, mata kuliah kosong lah begitu ya, mata kuliah kosong yang tidak ada kuliahnya, yang memang ini sebenarnya isinya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, terus kemudian diadopsi menjadi beberapa mata kuliah yang distrukturkan sampai dengan 20 SKS. Nah, artinya mata kuliah yang sifatnya generik begitu ya Pak ya. Nama-nama mata kuliahnya yang sifatnya generik ini distrukturkan dalam kurikulum masing-masing program studi, selain juga ditambah dengan tadi misalnya seperti Pak Yuma ya, untuk penajaman keahliannya, misalnya keahliannya desain interior di bidang apa, furnitur begitu ya, terus kemudian di bidang apalagi, misalnya saya kurang paham ya di desain interior, boleh saja dimasukkan ke dalam struktur kurikulum magang ya. Jadi tidak terbatas 20 SKS yang disediakan dalam struktur mata kuliah, satu mata kuliah aktivitas tersebut ya Pak ya. Jadi bisa lebih dari satu aktivitas, bisa lebih dari 20 SKS, sehingga ketika proses rekognisi mata kuliah ya, atau proses konversi dari kegiatan tersebut menjadi nilai, menjadi banyak pilihan dari program studi untuk ini akan dimasukkan ke dalam mata kuliah mana. Dan tentu ketika proses, kalau saya lihat tadi di UNESA cerdik ya, jadi di RKS kalau kita DKBS Pak, namanya di DKBS-nya magang 20 aja, tapi persoalan nanti mata kuliahnya jadi mata kuliah apa, nanti urusan lain di belakang begitu ya Pak ya. Jadi tidak ditentukan di depan, menentukan nama-nama mata kuliah apa saja yang akan diambil terkait dengan magang tersebut. Begitu ya Pak strateginya ya Pak. Betul Pak, betul Pak. Ya, jadi program studi memasukkan ke dalam DKBS-nya geluntungan 20, namun nanti konversi dari 20 itu mata kuliahnya akan ditentukan di belakang begitu ya.
Itu yang dilakukan UNESA begitu, Pak Yosi dan teman-teman. Ya. Terima kasih Pak Pak Imam. Zaki. Ya. Ada pertanyaan ini Pak Zaki dari Bu Asri. Pertanyaannya, bentar. Ya, saya Asri dari TSUKM. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik. Apakah program magang di UNESA dan di FSRD Maranatha selalu dipaksakan 20 SKS? Bagaimana bila tidak bisa dikonversi ke mata kuliah yang ada? Nah, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Zaki. Oke, terima kasih Bu Asri. Untuk yang magang itu kenapa 20 SKS itu karena MBKM itu sudah ditetapkan harus 20 SKS. Kalau tidak 20 SKS nggak akan diakui sebagai apa? MBKM, mata kuliah MBKM. Itu karena sudah istilahnya sudah wajib. Nah, memang betul Bu Asri ketika dulu pernah dialami UNESA, ini dikonversi kemana itu membingungkan karena kalau misalnya tadi ketika diserahkan prodi, memang prodi banyak kebingungan. Ada mungkin di Pak Yuma tadi ada sinergi, ada nama-nama mata kuliah yang mungkin relevan dengan magang. Nah gitu. Nah di prodi yang lain belum tentu ada nama yang mirip, belum tentu ada nama yang mirip. Sehingga satu kejadian pernah dialami UNESA, mahasiswa sudah magang 20 SKS, tapi ketika dikonversi ke prodi itu tidak sampai 20 SKS. Nah, gitu. Hanya ada yang cuma 7 SKS, ada yang 10 SKS itu karena disesuaikan dengan nama-nama yang mirip di prodi itu. Nah, maka UNESA punya taktik tadi itu Bu Asri. Taktiknya adalah kalau Kaprodi bisa menyerahkan ke MBKM tadi yang seperti yang sudah dijelaskan Pak Imam tadi dengan mata kuliah yang universal itu ya. Universal itu memudahkan mahasiswa. Atau seperti yang dilakukan Pak Yuma tadi kalau di UNESA boleh prodi memberikan nama-nama, daftar nama-nama mata kuliah yang cocok untuk konversi magang tadi itu ke PTI. Nah, harus 20 SKS, sudah tetap juga 20 SKS. Dan itu disodorkan di saat ketika mahasiswa setelah KRS gelondongan tadi itu. Setelah KRS gelondongan, tadi magang, maka prodi bisa konsultasi dengan bagian PPTI, Siakadu itu, Pak ini adalah nama-nama mata kuliah magang yang kami inisiasi dari prodi, seperti itu. Nah, itu harus juga 20 SKS. Gitu. Karena kalau nggak 20 KS, pertama kasihan mahasiswanya kan gitu kan, dan mungkin nggak akan diakui sebagai mata kuliah MBKM. Karena di UNESA itu sudah nama-nama mata kuliah itu sudah terinisiasi MBKM sama non MBKM, itu sudah ada seperti itu di Siakadunya untuk memudahkan pelaporan ke Jakartanya seperti itu, Bu Asri. Ya, baik. Terima kasih. Boleh Pak? Ya, boleh langsung direspon Bu Asri, silakan. Ya, jadi berarti kalau misalkan dari prodi cuma bisa 10 SKS, Pak. Begitu ya Pak, misalkan dilanjutkan oleh universitas gitu Pak. 10 SKS, berarti ini mungkin 50 ya, 50 prodi, 50 mungkin bisa juga, asalkan tadi MBKM-nya fleksibel ya. Mungkin boleh Pak Sir atau Pak Asri ya. Misalnya artinya kan ini Kaprodi bisa 10 SKS, lalu nanti MBKM bisa memberikan 10 SKS. Nah, tapi mungkin itu lebih mudahnya kalau ada istilahnya kesepakatan di awal, mungkin Bu Asri ya, dengan MBKM. Saya kira bisa itu, asal ada kesepakatan di awal. Artinya mahasiswa tidak dirugikan dengan SKS-nya itu. Gitu. Ya, jelas Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Asri. Terima kasih Pak Zaki. Jadi memang itu menarik juga Pak ya, dan juga mengurangi intrik-intrik di prodi Pak ya. Karena kan kalau kita memilih sendiri nih 20 SKS yang akan dikonversi, ini kan kita akan memilih 20 SKS yang dalam tanda kutip tidak diajarkan lagi kan Pak ya, ketika mahasiswa melakukan MBKM. Maka kan yang berpotensi konflik adalah ini mata kuliahnya penting kok malah tidak diadakan kan misalnya ya, gitu. Betul. Sensitif Pak ya, sensitif. Nah tapi kemudian yang bilang yang itu nggak terlalu penting, kenapa yang itu tetap diajar? Yang malah yang penting banget malah dikonversi, jadi nggak diajar lagi. Nah belum lagi nanti mata kuliahnya kayak kata Pak Zaki tadi kan tetap dihargai sebagai BKD, padahal sebenarnya nggak diajar lagi kan gitu Pak ya, karena sudah masuk MBKM. Nah ini mungkin inilah yang saya tangkap strateginya UNESA. Jadi UNESA menyerahkan kepada pusat Pak ya, pusat kemudian menyeragamkan membentuk 20 SKS mata kuliah khusus konversi MBKM Pak ya, yang itu berlaku di semua prodi. Pembedanya hanyalah kode mata kuliah tadi Pak ya, dan nama inisial prodi Pak ya. Nah ini
Mungkin strategi untuk Maranatha juga untuk menghindari ya perbedaan pandangan di antara setiap dosen di prodi dan memudahkan sinergi juga Pak ya di antara setiap prodi. Baik, mungkin selanjutnya direspon dulu pertanyaan tadi kali dari Pak Yuma, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Kalau untuk pertanyaan tadi, sebetulnya di kita juga sama ya, karena kan MBKM itu ternyata harus 20 SKS ya. Jadi kalau di bawah 20 SKS itu tidak dinyatakan sebagai MBKM. Maka ya sudah pasti magang kita adalah 20 SKS gitu ya. Dan apalagi untuk mentransfernya, kita sih dari prodi kita membuat strategi dengan cara yaitu gitu ya. Jadi kita mengambil atau memilih gitu ya, memilih mata kuliah yang jumlah SKS-nya bisa 20 dan isi dari capaian pembelajarannya bisa sesuai dengan MBKM magang, sehingga asumsi kita dengan begitu sangat mudah transfer nilai gitu ya, mengkonversi nilai. Kalau dari kita sih gitu. Pak, saya boleh izin tanya lanjut nggak? Silakan Bu Asri, boleh Bu, silakan. Jadi, ada saya dari teknik sipil Pak. Nah, ya. Ada mahasiswa dia magang di perusahaan IT gitu, semacam perusahaan IT. Jadi mata kuliahnya itu kalau ditransfer ke IT mungkin cocok, tapi kalau ke sipil kami nggak ada mata kuliah itu gitu. Nah itu makanya bertanya gitu Pak. Iya betul. Itu juga salah satu kendala yang kita. Apakah ada batasan ketika betul. Dia masuk tuh harus magangnya di perusahaan teknik sipil gitu? Oh, paham sih. Tapi itu juga salah satu salah satu kendala yang kita lihat gitu ya. Makanya kita tidak memilih mata kuliah MBKM magang yang ditawarkan oleh pemerintah atau yang udah ada di pemerintah gitu ya. Mungkin untuk mata program studi DKV itu kita lihat waktu beberapa bulan lalu cukup banyak ya. Jadi ada beberapa yang permintaan MBKM magang misalnya membuat advertising lah gitu ya sifatnya gitu. Mungkin mata kuliah di kafe cocok tuh gitu desain. Tapi desain interior kita belum lihat yang cocok. Makanya salah satu strateginya kita sih membuat kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memang sebelumnya sudah kerjasama juga, tapi kita membuka juga sih yang sifatnya adalah pengajuan dari mahasiswanya gitu ya. Nah, ketika sudah ada kerjasama dengan perusahaannya, baru kita izinkan mahasiswa tersebut melakukan MBKM magang gitu. Di situ salah satunya untuk supaya mata kuliahnya cocok lah gitu ya, sama dan capaian pembelajarannya bisa sesuai gitu. Soalnya ya saya paham ketika program studinya apa, tapi magangnya di mana, jadi sulit gitu ya mencapai itu gitu. Memang sih kalau dari semangat MBKM dia memperoleh pengetahuan lain gitu, bebas. Betul. Gitu kan? Dapat dia mungkin punya kemampuan lain di bidang lain gitu. Tapi kalau kompetensi saya kan nggak tercapai itu kan Pak. Betul. Secara kita juga itu menjadi dilema sih dari tim kita ya, tim kurikulum kita. Satu sisi memang tujuannya bagus gitu ya, mahasiswanya mendapatkan kompetensi yang berbeda segala macam, tapi di sisi lain ada hal-hal teknis yang sulit untuk ini ya gitu. Kita sendiri juga dari interior juga masih belajar sih, makanya saya juga pengen bertanya sih sama Pak Jaki dari UNESA gitu ya mengenai dokumen kurikulum itu yang sempat saya chat gitu. Jadi masih sama-sama belajar, mungkin ke depan juga kita masih perlu menyesuaikan diri sih. Gimana Bu Asri, apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Ya cukup sih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuma dan Bu Asri. Selanjutnya Pak Zaki ada pertanyaan ini dari Bu Rosida. Izin bertanya Pak, secara efektif mahasiswa belajar di kampus sendiri 2 tahun ya Pak, sisanya mengambil mata kuliah di PT Mitra. Bagaimana strategi menjaga kualitas lulusan? Apakah kompetensi lulusan dapat seragam sesuai dengan standar Pak? Terima kasih. Mungkin itu
awal-awal ketika MBKM diberlakukan itu selalu kompetensi Pak ya Pak Sirait ya. Kompetensi prodi itu selalu itu. Seperti tadi teknik sipil magangnya di elektro gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kompetensi ini kan sekarang ini kan mencoba Pak Menteri itu, Mas Menteri itu kan mencoba untuk membuat kompetensi baru Pak. Jadi awal-awalnya UNESA juga sama Pak. Jadi waktu ketika ada workshop kurikulum itu, strukturalisasi kurikulum dari yang awalnya magang itu cuma 3 SKS menjadi 20 SKS itu kan banyak memangkas mata kuliah. Nah, semua kaprodi itu arahnya bagaimana ini CP kami, bagaimana kompetensi kami ini nanti kalau kuliah di luar UNESA nanti bagaimana masalah hasilnya seperti apa, itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah, tetapi waktu itu Pak WR1 itu langsung memberikan sebuah statement dengan mengutip Pak Mas Menteri Pendidikan itu bahwa sekarang kompetensi kita ini diragukan gitu ya. kompetensi yang dibuat oleh prodi-prodi itu diragukan, dalam arti Mas Menteri mencoba meregulasi dengan kompetensi yang baru. Yang tadi disebutkan dengan Bu Asri itu mahasiswa hidup di masyarakat, mengenal kehidupan yang lebih luas seperti itu. Ada kompetensi kolaborasi dengan mahasiswa yang lain, dengan masyarakat, engagement, keterlibatan dengan masyarakat seperti itu, Bu Rosida. Jadi sebenarnya itu adalah tali ulur yang luar biasa antara kompetensi yang di prodi sama ketika mereka mengambil di luar. Nah, sekarang kita mengikuti, UNESA mengikuti menteri kan gitu, mengikuti Mas Menteri Pendidikan, sehingga sampai waktu itu langsung diam semua para kaprodi ketika dikatakan bahwa kompetensi kita diragukan. Dan sehingga sekarang karena ini adalah regulasinya Pak Menteri yang memiliki kuasa, memiliki semacam wewenang, maka ingin mencoba untuk beberapa tahun ini bagaimana kalau kompetensinya ini diubah, dalam arti kompetensi yang lebih dekat dengan pekerjaan. Mahasiswa lulus kuliah gampang mendapat pekerjaan, seperti itu kira-kira. Mungkin seperti itu. Lebih pada semacam link and match. Dan saya kira Pak Menteri ini juga luar biasa bagus, dalam arti tidak hanya MBKM itu tidak hanya semacam diopok-opok di kampus, tetapi juga di dunia industri juga diopok-opok Pak. Sampai sekarang ini kami UNESA itu banyak mendapat dari dinas-dinas itu kerjasama. Karena apa? Karena perusahaan dan juga dinas-dinas itu juga diberikan mandat untuk MBKM. Jadi saat ini misalnya UNESA bekerja sama dengan Dukcapil, Dinas Catatan Sipil, itu juga sama membicarakan tentang MBKM. Nah, sehingga apa? Kompetensinya nanti MBKM Dukcapil juga melihat UNESA, mempertimbangkan kompetensi UNESA. Dukcapil juga punya kompetensi. Nah, sehingga sekarang ada sinergi. Nah, kami lagi mencoba untuk membangun kurikulum baru antar Dukcapil itu. Bagaimana 20 SKS ini mahasiswa tidak dirugikan, mahasiswa juga mendapat kompetensi sesuai dengan mata kuliahnya, maka kami coba untuk sharing. Makanya pentingnya MOU, pentingnya SPK dengan dunia industri, supaya apa? Ada kesamaan persepsi dulu. Nah, sehingga apa? Ketika mahasiswa kita berikan ke Dukcapil itu tidak hanya sekedar duduk-duduk saja, tidak hanya sekedar jadi ada semacam kami menanyakan ke Dukcapil, kira-kira kompetensi apa yang kami peroleh dari ini. Nah, kalau gitu kita akan rumuskan bersama. Jadi sekarang ini Dukcapil dengan UNESA duduk bersama satu meja, menggagas kira-kira kompetensi dalam satu semester itu apa. Nah, seperti jadi ini adalah selaras Bapak Ibu, Bu Rosida, antara kampus dengan dunia industri itu selaras. Karena Pak Menteri tidak hanya opok-opok di kampus, tapi juga di dunia industri, tempat magang itu juga diopok-opok, diwajibkan MBKM. Nah, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, Bu Rosida. Terima kasih Pak Jaki. Yang saya ingin tanyakan, MBKM di UNESA kan sudah berjalan 1 tahun ya Pak ya? Iya, siap. Apakah ada perubahan yang cukup signifikan ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas lulusan ya? Apakah ada kendalanya? Begitu Pak? Terima kasih. Ya, kendala utama itu hanya pada sistem IT-nya itu, sistem informasinya tadi itu. Seperti apa? Apakah MBKM ini wewenangnya siapa gitu? Wewenangnya universitas atau wewenangnya prodi? Nah, itu mulai diperbaiki. Ada semacam universitas juga punya wewenang, mandat. Lalu prodi juga diberikan keleluasaan
Prodi diberikan keleluasaan. Nah, prodi diberikan keleluasaan, lalu ada MBKM juga diberikan mandat. Nah, itu semua diwadahi dengan sistem tadi, Melisa, sistem magang, PLP. Nah, itu jadi kita lebih pada perbaikan apa? Perbaikan sistem. Nah, akhirnya ketika nanti mahasiswa sudah memprogram, misalnya memprogram KRS 23 SKS. Nah, mereka tidak lagi bisa magang. Program-program itu akan terkunci seperti itu. Nah, jadi Bu Rosida lebih pada perbaikan sistem, saya kira mungkin itu. Baik, matur nuwun sangat Pak. Oke. Oh, tadi untuk yang kompetensi tadi Bu Rosida, bahwa kami ketika bekerja sama dengan Dukcapil, kami juga ke sana. Kita akan coba sharing kurikulum. Jadi ini antara Dukcapil dengan Unesa itu membicarakan tentang kurikulum. Jadi untuk perbaikan apa kompetensi mahasiswa itu. Jadi tidak kita biarkan begitu mahasiswa satu semester itu ke Dukcapil, tidak. Jadi Dukcapil juga membuat semacam kira-kira kompetensi apa yang diambil oleh mahasiswa Unesa. Jadi seperti itu. Makanya kenapa di MBKM ini saya kira menguntungkan kampus, juga menguntungkan dunia industri, karena itu ada MOU, ada SPK, kan gitu, yang akan membantu peningkatan kampus. Nah, ketika ada MOU, ada SPK itu lama-kala ada semacam konten yang lebih sesuai dengan kompetensi mahasiswa, seperti itu Bu Rosida. Saya kira ya. Jadi saya kira antara kampus dengan dunia industri ada kolaborasi untuk membangun kompetensi mahasiswa yang lebih kita inginkan, Bu Rosida ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, matur nuwun Pak Jaki. Baik, terima kasih Bu Rosida. Sebelum ke penanya berikutnya, mohon izin bentar Pak Tio, ada respon nanti dari Bu Rosye dulu. Pak Jaki, kebetulan beliau adalah yang bertanggung jawab mengurusi MBKM di Universitas Maranatha, Pak. Silakan Bu Rosye. Halo, selamat siang Pak Jaki. Selamat siang Bu Rosye. Ketemu kembali Pak. Salam dari Maranatha ya Pak. Waktu terakhir kunjungan ke sana ya Pak. Dengan Unesa, memang Unesa luar biasa sekali dalam menyiapkan MBKM ini. Jadi udah ready, bisa dibilang seperti itu. Kalau dari saya mungkin ada pertanyaan juga buat Pak Zeki nanti, tapi mungkin sebelumnya saya mau menambahkan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin yang menanggapi gitu ya Pak ya, menambahkan aja. Yang tadi mungkin Bu Astrid tanya tentang konversi nilai. Kalau misalnya nggak nyampe 20 SKS itu gimana gitu. Nah, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan kalau misalnya waktu melakukan konversi nilai tidak bisa ditukar sebanyak 20 SKM ke dalam mata kuliah, yaitu yang pertama bisa ditukar ke dalam mata kuliah sebagai perbaikan nilai, atau bisa juga ditukar ke mata kuliah yang akan dilakukan di semester berikutnya. Nah, atau bisa dilakukan juga dengan pembuatan SKPI. Itu adalah beberapa alternatif yang dilakukan dalam konversi nilai. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait tentang program magang dari, saya lupa tadi Ibu Asri juga mungkin ya, apakah program magang ini harus sejalan gitu? Sebaiknya memang khusus untuk program magang sebaiknya selinear dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa. Itu memang menjadi, karena kan magang ini adalah praktek gitu, ibaratnya praktek kerja dari studi yang dia ambil gitu, dan memang itu wajibnya adalah satu selinear atau sejalan gitu. Nah, kalau untuk yang lainnya, nah untuk pengembangan kompetensi ini bisa dilakukan melalui program-program yang lain gitu, kayak pertukaran mahasiswa, kemudian riset atau penelitian atau kampus mengajar dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk program magang, kita memang selalu arahkan dalam sosialisasi yang diberikan kepada mahasiswa juga harus sejurusan atau yang memang searah gitu. Dan selalu kita informasikan kepada mahasiswa sebaiknya ketika mereka ikut atau mendaftarkan diri dalam program magang harus seizin dari Kaprodi, karena Kaprodi ini nantinya akan melihat CPL-nya atau capaian pembelajarannya sudah sesuai atau tidak. Itu yang selalu kita arahkan dalam setiap sosialisasi yang kita sampaikan kepada mahasiswa gitu. Terutama ini untuk portal untuk pendaftaran yang masuknya ke portal
kampus Merdeka atau miliknya pemerintah, karena di situ kan ibaratnya disediakan berbagai macam program magang dari banyak perusahaan dan mitra gitu. Sebenarnya memang agak riskan bagi mahasiswa untuk terjun ke situ karena nanti dia bisa pilih semaunya mahasiswa, tapi kita selalu mengarahkan bahwa harus sejurusan gitu ya, yang sesuai dengan jurusannya, karena itu nanti akan memudahkan konversi nilai. Kemudian harus izin dengan ketua program studi, itu wajib gitu. Itu nanti program studi akan melihat CPL-nya. Nah, saya mau nanya nih sama Pak Jeki juga, Pak Jeki. Kan tadi kalau di UNESA itu kan pembagiannya ada 3 ya Pak ya, kalau nggak salah KKN, PLP, sama pertukaran mahasiswa. Nah, kalau untuk khusus pertukaran mahasiswa Pak, saya mau tanya, kalau UNESA sendiri, apakah hanya melakukan pertukaran mahasiswa dengan kampus negeri atau membuka peluang juga dengan kampus swasta, Pak? Oh, kalau untuk UNESA kira-kira bebas kayaknya Bu Rosi. Boleh swasta. Aksesnya itu apakah melalui portal, Pak? Ya, maksudnya kan yang kita tahu pertukaran mahasiswa Merdeka gitu ya, Pak, atau bisa diinisiasi secara mandiri? Kalau di UNESA langsung melalui Melisa. Misalnya kalau ada Melisa, ada khusus ya untuk yang mahasiswa. Melisa. Boleh. Berarti kalau misalnya Maranatha mau gitu, anak-anak kami gitu bisa menawarkan ke UNESA gitu, bisa ya Pak ya? Bisa Bu Rosi. Oke, makasih Pak. Kalau untuk program pertukaran mahasiswa, tapi sejauh ini berarti kalau Bapak tadi bilang di UNESA banyaknya magang yang berminat sama mengajar ya Pak ya? Kalau dari program pertukaran mahasiswa ini kan kalau nggak salah yang dari pemerintah itu ada modul Nusantara yang wajib ya Pak dilakukan. Nah kalau di UNESA prakteknya gimana sih Pak untuk modul Nusantara dan biasanya melibatkan siapa dosen-dosennya? Boleh share Pak? Oh iya kebetulan yang bagian pertukaran mahasiswa itu Bu siapa ya? Bukan saya bagian KKN ya. Jadi untuk yang khusus itu saya kurang begitu paham. Baiklah Pak. Iya, nanti mungkin ya Pak di kemudian hari. Mungkin nanti saya sampaikan ke bagian pertukaran mahasiswa, Bu Suroya. Yang pertanyaan Bu Rosi tadi itu ya. Boleh Pak. Karena saya takut nanti saya salah jawab. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya nggak apa-apa. Demikian mungkin Pak Yohanes kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu Rose. Pak Zaki, ini masih ada pertanyaan lagi Pak. Saya bungkus aja sekali 2 Pak, dari Pak Tio dan Pak Yuma. Dari Pak Tio Dewanto pertanyaannya, Pak Zaki saat konversi MBKM mata kuliah adalah bukan hanya administrasi atau nama yang mirip, tapi kepada materi isinya dan bagaimana solusinya Pak untuk materi tadi. Kemudian untuk pertanyaan Pak Yuma, apakah untuk mata kuliah konversi tadi Pak, misalnya yang 20 SKS tadi, itu dibuatkan RPS, RPP dan lain-lain juga Pak terhadap mata kuliah itu. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Mungkin yang Bu Ima ya, yang RPS. Iya, jadi ketika MBKM itu membuat struktur kurikulum tadi ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Imam tadi itu harus dibuat RPS. Makanya kami menggandeng ini kurikulum. Jadi tim-tim itu nggak bisa bekerja sendiri, harus bersama dengan kurikulum membuat RPS bersama. Jadi kita membuat RPS lalu workshop ke prodi-prodi dan ke dosen-dosen itu. Jadi tetap ada RPS yang dibuat agar tadi itu fokus seperti itu. Mungkin itu jawabannya saya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Untuk yang tadi Pak Theo, tadi itu masalah konten ya? Iya, Pak. Konten, masalah tadi kan ada 2 ya, ada 2 kalau magang ini ya, magang yang diinisiasi oleh MBKM. Kalau MBKM jelas tadi itu mata kuliahnya sudah di-setting. Nah, sehingga ada RPS, sehingga kayaknya kompetensinya hampir sama, setiap prodi itu hampir sama kompetensinya. Hanya sama, mungkin hanya temanya aja berbeda, misalnya ini elektro, ini ya misalnya sipil gitu, seperti itu. Tapi prosesnya hampir sama, jadi kompetensi-kompetensi seperti merancang, seperti diseminasi, itu kira-kira hampir sama. Nah, cuma kalau yang disetting oleh prodi, mungkin itu lebih sesuai tadi, lebih sesuai dengan kepentingan prodi. Saya kira, jadi ada plus minusnya. Jadi kalau disetting dengan prodi, maka mungkin hampir kompetensinya lebih fokus lah, lebih cocok. Nah, cuma tadi yang benar yang dikatakan Bu Rosi tadi bahwa
ketika dikonversi, ketika kok sudah mentok 10 SKS. Nah, lalu yang 10 SKS ini, nah ini boleh digunakan untuk memperbaiki nilai yang jelek sebelumnya. Nilai mata kuliah yang lain yang misalnya dapat D, dapat C itu bisa diperbaiki. Atau juga boleh nabung untuk semester berikutnya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada plus minusnya Pak Theo ya. Jadi kalau yang tadi yang diinisiasi oleh MBKM, kompetensinya jelas dirumuskan bersama dan itu juga melibatkan dosen, melibatkan prodi bersama. Atau tadi yang diinisiasi oleh prodi dengan mata kuliah yang relevan, yang sesuai. Tetapi saya kira tadi yang seperti yang dikatakan Bu Rose, bahwa Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena apa? Karena magangnya ini relevan dengan prodinya, ya. Relevan dengan prodinya. Dan makanya kenapa pada magang ini adalah yang penting itu adalah kampus, baik itu prodi maupun MBKM itu menjalin kerjasama dengan dunia industri, kan gitu Pak ya, Pak Sirait ya. Menjalin kerjasama, misalnya ini nanti untuk prodi ini, untuk prodi ini, untuk prodi ini, lalu tadi itu ada penjajakan tadi itu, penjajakan seperti apa kurikulum yang dibangun. Karena apa? Karena ini lumayan bagus ini pemerintahan sekarang ini dan juga Pak Menteri ini luar biasa bahwa MBKM ini bukan mandatnya kampus, juga mandatnya dunia industri, kan gitu Pak Sirait. Jadi sama-sama mandat, tidak hanya kampus tapi juga dunia industri atau dinas-dinas tertentu. Jadi semuanya terlibat dengan MBKM sehingga kompetensi ini bisa dinegosiasikan Pak Theo ya. Istilahnya bisa dinegosiasikan bersama. Jadi tidak ada yang dirugikan, masih saja dirugikan, prodi juga tidak dirugikan dan dunia industri juga tidak dirugikan. Mungkin seperti itu Pak Sirait ya. Baik, terima kasih Pak Jaki. Apakah cukup jelas Pak Theo dan Pak Yuma? Cukup Pak, makasih. Cukup Pak ya. Ya, jadi ya kalau saya tangkap sih sebenarnya mata kuliah konversi yang disusun UNESA ini kayak obat mujarab untuk beberapa prodi gitu Pak ya. Nanti tinggal temanya itu sesuaikan dengan prodi masing-masing. Tapi secara umum sama Pak ya. Itu yang menjadi plusnya, kelebihan utamanya. Tapi kalau ditentukan oleh prodi lebih spesifik, cuma ya agak rumit kalau nanti ada yang tidak langsung bersentuhan seperti itu Pak ya. Sementara kalau yang dibuat oleh UNESA ini udah pasti bersentuhan. Karena dia yang umum, yaitu misalnya tadi pembuatan proposal, pembuatan laporan, itu kan umum, di semua prodi pasti mengenal, Pak ya. Baik, sebenarnya kita masih ada waktu, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau tanggapan, kita masih ada kurang lebih 10 menit, Bapak Ibu. Silahkan jika masih ada. Tapi mungkin tadi Pak Theo tidak perlu khawatir ketika misalnya disalahkan ke MBKM itu, dengan mata kuliah tadi itu, yang mengajarkan juga dosen-dosennya Pak Sirait. Jadi ya, benar Pak. Kontennya dari prodi kan, kontennya dari prodi. Nah, seperti itu misalnya. Ya, sepakat Pak. Misalnya saya pengajar pembuat laporannya Pak ya, atau pembuat rancangan kan, misalnya saya di hukum ya, yang saya ajar itu sesuai tema hukum begitu Pak ya. Jadi tetap relevan topiknya. Baik. Barangkali dari Bapak Ibu lain, silahkan Bapak Ibu. Maaf Pak. Silakan Pak. Sedikit menyela. Kalau dari Pak Jaki bilang tadi kan MBKM yang mengajar tetap dosennya. Kalau dalam konteks yang saya pahami, contoh misalnya yang magang gitu ya atau KKN itu kan mungkin mahasiswanya akan keluar dari kampus ya, mungkin akan bekerja di perusahaan dan lain-lain. Kalau dosen pengajarnya sendiri, jadi maksudnya mengajarnya gimana nih Pak? Misalnya gini, misalnya mahasiswa tadi ambil KKN ya. Ambil KKN 20 SKS. Nah, di KKN itu kan ada, kalau di Siakadu, mahasiswa cukup memprogram KKN 20 SKS gitu, gelondongan gitu ya. Nah, setelah itu mahasiswa mendaftar di SIM KKN. Di SIM KKN dengan tadi itu ada misalnya yang diambil adalah studi independen, ini hampir sama dengan magang. Proyek independen atau studi independen ini hampir sama dengan magang. Cuma dia ada di masyarakat gitu ya misalnya. Nah, setelah itu mahasiswa misalnya dari prodi desain grafis misalnya, dari desain misalnya, itu ada dua pilihan. Apakah prodinya meminta mahasiswa dijadikan satu kelompok misalnya, jadikan satu kelompok mahasiswa, ataukah dicampur saja karena KKN kan minta disiplin. Nah, tapi walaupun dicampur, walaupun dipisah dengan beberapa kelompok, tapi kami tetap mengidentifikasi mahasiswa dari desain itu di SIM KKN itu kita bisa mendeteksi. Nanti kita misalnya mata
kuliah perancangan program itu kita akan ambilkan dari dosen-dosen desain. Sehingga nanti ketika mahasiswa sudah di lapangan, mahasiswa ini akan menghubungi dosen-dosennya. Pak, waktunya Bapak mengajar kami gitu ya, yang merancang program itu. Waktunya Bapak mengajar kami. Nah, mereka akan mengajar dengan daring itu. Artinya mengajar di sini lebih pada membimbing, bagaimana sih cara membuat desain program yang bagus itu, misalnya sesuai dengan miliknya. Saya kira sesuai dengan DKV misalnya, itu seperti apa program yang paling bagus. Nah, jadi di situ di situ dosen bisa mengajar 1 semester untuk merancang program itu, diberi kebebasan 1 semester. Nah, nanti bisa mahasiswa janjian dengan dosennya hari apa gitu, seperti itu. Nah, nanti akan berlanjut ke merancang perangkat. Nah, dosen yang mengajar merancang perangkat ini kita ambilkan dari prodinya juga, dari desain juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau mahasiswa ini dibiarkan, nanti kompetensinya nggak tercapai. Nah, kalau misalnya mahasiswa ini diajar oleh dosen prodi yang sama untuk merancang perangkat, nah perangkat ini kan jelas perangkat tentang desain kan berbeda, Pak. Nah, seperti itu. Jadi dalam arti bahwa dosen tetap mengajar itu karena apa? Karena ini adalah 20 SKS. Kalau 3 SKS mungkin cuma cukup mahasiswa itu dibimbing oleh DL kan gitu ya, Pak. Paham. Cukup. Berarti mungkin kalau saya boleh simpulkan, kalau tadi mata kuliah magang seperti yang kita sudah lakukan di interior, mungkin dalam konteks ini akan lebih baik jika dosen-dosen mata kuliahnya ikut terlibat membimbing ketika proses 1 semester kemarin gitu ya, seperti itu ya. Betul Pak. Terkait dengan sedikit dengan pertanyaan saya yang sebelumnya Pak tentang RPS, RPP dan lain-lain dokumen kurikulum. Jika di UNESA dibuat 1 mata kuliah 20 SKS gitu ya, akan dibuat juga kan mungkin dokumen kurikulumnya ada RPS segala macam dalam itu. Ini agak teknis sih sebetulnya. Bagaimana dengan ketika dia sudah masuk ke transkrip nilai gitu ya? Apakah di transkrip nilai jadi ada satu mata kuliah gitu ya, mata kuliah ya katakanlah MBKM magang 20 SKS nilai A gitu ya atau B gitu sesuai dari komposisi nilai gitu ya, atau tetap dikonversi menjadi mata kuliah yang sebut saja Bapak bilang kalau KKN itu kan nanti ketika sudah mahasiswanya mengambil KKN ya, baru akan disesuaikan gitu dengan mata kuliah apa aja hubungannya gitu ya. Nah, apakah yang di transkrip nilai itu adalah si 1 mata kuliah 20 SKS itu atau beberapa mata kuliah pecahannya sesuai dengan konversiannya? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yuba. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi sekarang ini UNESA itu punya kesimpulan atau interpretasi terhadap naskah akademik MBKM itu, mata kuliah supaya diakui sebagai MBKM itu jangan ditetapkan dulu nama mata kuliahnya gitu ya. Ini interpretasi ya, apakah mungkin antar lembaga mungkin berbeda. Jadi dari PPTI itu menyarankan bahwa nama-nama mata kuliah itu jangan ditentukan dulu. Nanti akan dilaporkan ke Jakarta konversinya dengan mata kuliah ini. Kalau misalnya nama mata kuliah dimunculkan dulu dengan nama dosennya, nah khawatirnya tidak dianggap sebagai MBKM kan gitu. Khawatir. Kami khawatir, saya khawatir. Nah, makanya nanti setelah proses akhir itu nanti transkrip nilainya di Siakadu itu bisa sesuai dengan nama-nama mata kuliahnya tadi itu, Pak. Tapi kan PPTI sudah melaporkan ke Jakarta bahwa mahasiswa ini adalah MBKM, dikonversi ke mata kuliah ini, mata kuliah ini, seperti itu. Nah, gitu. Betul. Jadi makanya kenapa KRS yang pertama itu adalah gelondongan dulu, Pak. Gelondongan dulu. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Pak Yuma, misalnya di UNESA juga boleh, misalnya Kaprodi membuat mata kuliah sendiri. Tapi itu nanti akan diusulkan ke PPTI, lalu dibuatkan, kalau sudah ada kode mata kuliahnya juga nggak apa-apa. Nah, cuma itu disimpan dulu nama-nama mata kuliah itu yang akan dikonversi, masa itu disimpan dulu. Nah, baru ketika nanti mahasiswa sudah mendapat nilai dari mitra, nah itu lalu di entry nilainya. Nah, nanti PPTI itu akan melaporkan ke Jakarta bahwa mahasiswa ini adalah MBKM. Nah, nanti kalau transkripnya di Siakadu nggak ada masalah kalau atas dengan nama-nama tadi itu, misalnya
KKN 20 SKS dengan rincian itu nggak ada masalah Pak Yuma. Nah, tapi kan sudah selesai mahasiswa, sudah selesai MBKM kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, Yuma. Oke, makasih Pak. Baik, saya mungkin sekalian menambahkan, bertanya juga nih Pak Zaki, berarti kan ada kemungkinan nih misalnya ketika dia mata kuliah MBKM 20 SKS, itu dapat nilai keseluruhannya itu A, maka semua mata kuliah breakdown-nya itu A Pak ya? Tadi seperti gini, makanya kenapa ini agar adil ya, agar adil itu misalnya, belum tentu dapat A, misalnya di perancangan program dapat A mungkin Pak ya, tapi mungkin di pengembangan perangkat mungkin dapat B. Nah, kan gitu. Ya, lalu di diseminasi misalnya, ketika wah ini diseminasinya kok kurang ini, hanya video saja di YouTube gitu misalnya kan gitu, nggak ada video yang punya dampak yang bagus ke masyarakat gitu. Nah mungkin dapat B+ kan gitu. Jadi mungkin nanti nggak akhirnya nilainya tidak A semua kan gitu. Baik. Berarti nanti kan kesimpulannya semua breakdown mata kuliah itu akan dinilai lagi Pak ya? Betul Pak. Satu persatu ya Pak ya. Baik. Tapi nanti akan terakhir itu. Makanya kenapa mahasiswa itu KRS-nya itu gelondongan dulu Pak gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi satu lagi strateginya supaya bagian pelaporan ke PDDikti itu lebih mudah mengidentifikasi mana yang mengikuti MBKM 20 SKS begitu ya Pak ya. Sebetulnya yang strategi gelondongan tersebut sebetulnya nilainya tidak dimasukkan gelondongan ke satu mata kuliah MBKM magang 20 SKS begitu ya, hanya nanti didistribusikan beberapa mata kuliah seperti yang tadi. Hanya memang itu strategi dari Universitas ya UNESA untuk memudahkan pelaporan PDDikti. Ya, betul. Nama mahasiswa siapa saja yang mengikuti MBKM sehingga diidentifikasi seperti itu Pak Yosi mungkin ya. Ya, betul Pak Imam. Penjelasan Pak Imam luar biasa. Betul itu ya. Baik, terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Zaki, Pak Yuma, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena waktu juga yang akhirnya harus memisahkan kita. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Zaki dan Pak Yuma atas presentasinya hari ini. Terima kasih Pak Pak Iman, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Saudari MC, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yohanes Sirait. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan sangat banyak terima kasih buat Dr. Muhammad Zaki, Bapak Dr. Muhammad Zaki pada hari ini sudah, ya terima kasih Pak sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa buat kita semua di sini. Baiklah Bapak Ibu semua, kita saat ini akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Saya mohon agar Bapak Ibu yang masih off cam bisa membuka kameranya. Ya, sesi foto bersama ini akan dipimpin oleh Kak Novi. Kepada Kak Novi, saya persilakan. Terima kasih Kak Priska. Sesi foto saya. Slide, foto dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Yang apa? Selanjutnya baru ngisi aja. Oh, diksi mah belum. Diksi mah belum. Baru yang RR aja. 1, 2 selesai. Saya kembalikan ke Kak Priska. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Novi. Baik, Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya untuk kita menutup di dalam doa. Doa hari ini akan dipimpin oleh Saudara Rama. Silakan Saudara Rama. Ya, terima kasih Bu Priska. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Doa penutup akan saya bawakan dalam iman Kristiani yang lain bisa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih. Kami telah menyelesaikan acara forum sharing dan diskusi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami berharap melalui acara ini bisa menjadi inspirasi dan pedoman bagi kita semua. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan pimpin dan sertai. Kami panjatkan doa ini dalam nama-Mu, Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Rama. Baik Bapak Ibu, saya sekali lagi mau mengingatkan untuk Bapak Ibu yang
mungkin belum mengisi presensi. Tadi sudah ada sedikit error, namun presensi yang baru yang sudah bisa diisi sudah kembali di-share di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan diperiksa kembali dan kami minta dan mengingatkan sekali lagi untuk mengisi kolom presensi. Maaf, untuk presensi kami yang ada di kolom chat. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini tanpa terasa sudah berakhir kegiatan kita dalam rangkaian 3 hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat partisipasi Bapak Ibu sekalian, buat rangkaian acara kita selama 3 hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Pak Jaki, terima kasih Pak banyak Yuma. Pak Terima kasih Pak Jaki. Terima kasih Pak Jaki. Terima kasih Pak Imam dan tim. Pak Yuma, terima kasih Pak Yuma. Terima kasih Pak Yuma. Izinlah Bapak Ibu ya. Ya, Pak Silakan Jaki. Pak. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Yuma. Oh, ulang tahun Pak Yuma ya. Selamat ulang tahun Pak Yuma. Pak Yuma. Pak Imam, Pak Yosi, saya pamit ya. Terima kasih Ya. banyak.